Halo semuanya, halo Sobat Pangan. Hai Tizen. Selamat datang di Water Action Camp Podcast Series. Oke, jadi di podcast kali ini kita akan ngebahas tentang isu seputar air dan kaitannya dengan makanan. Dan sebelumnya mungkin kenalin dulu ya, nama aku Jacqueline, aku dari Eating. Saya Riza dari FAO. Di episode 4 atau episode terakhir dari Water Action Podcast Series, itu kita ngobrolin soal pentingnya kolaborasi multi pihak untuk membicarakan isu air dalam sistem pangan kita nih. Kita ngobrol sama Mas Kimpul, seorang project manager dari project FAO yang namanya iFish. Jadi isunya yang dibawa adalah bagaimana kita mengkonservasi inland fisheries gitu ya. Terus ada Kang Dede Ya. yang merupakan juga beneficiaries dari project iFish, seorang nelayan lokal yang juga tukang pancing, gitu ya. Pancing. Hobi pancing. Dia punya komunitas pancing di Sukabumi. Sama yang terakhir ada Gita, kawan kita juga, Gita Syahrani, seorang penggiat gotong royong dari Lingkar Temu Kabupaten Lestari dan Koalisi Ekonomi Membumi gitu. Nah, diskusinya seru, lumayan panjang gitu, tapi insightful. Jadi teman-teman selamat menyaksikan Water is Life. Water is food. Oke, kembali lagi dengan saya Reza dari Pedesaan Farm nih. Kita masih dalam gelaran Water Action Camp. Hari ini ada satu kegiatan yang seru. Kita menyusuri sungai di daerah Cihamerang. Terus tadi nggak cuma susur sungai, kita juga sempetin rilis beberapa jenis ikan. Kayaknya ada sekitar berapa? 12 jenis ikan. Endemik ya Kang ya? Iya. Karena yang spesial itu di sini di Cihamerang itu merupakan area yang cukup tinggi ya, jadi bisa dikatakan ini hulu sungainya gitu. Jadi tadi kita sempatkan merilis beberapa jenis ikan, terus kita main-main air lucu. Nah, yang menarik adalah pulangnya. Jadi pas pulang saya melewati salah satu perkebunan cengek atau cabai rawit. Di depannya itu ada tumpukan sak. Kebetulan ada petaninya, terus saya nanya, Kang, ini teh apa isinya? Pas dijawab, beliau bilang ini pupuk kandang. Jadi untuk ditebar di kebun cengeknya gitu. Terus saya bilang ini teh harus atau ini mah inisiatif aja. Menurut beliau itu sebuah keharusan karena kebun cengeknya itu di perbatasan Taman Nasional Gunung Salak Halimun ya. Dan itu diperintahkan gitu ya untuk setiap yang punya kebun, yang punya sawah untuk menggunakan pupuk organik atau pupuk kandang lah setidaknya. Pas saya tanya lagi, kenapa? Ada satu hal yang pas banget sama tema kita sebenarnya. Jawabannya adalah agar melindungi ekosistem dan kondisi dari das atau daerah aliran sungai. Nah itu saya langsung ngobrol-ngobrol gitu, cuman karena sekarang udah ada yang lebih expert nih, Bapak Kimpul. Nah, Mas Kimpul, tadi kan saya sedikit ngobrol ya soal kondisi sungai gitu, terutama kan ini kalau di daerah sini cukup asri ya, dan beruntung asri banget. Beruntung beberapa hari kita di sini itu hujan terus kita masih melihat kondisi airnya juga jernih dan bikin betah gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita cerita lebih dalam konteks yang lebih luas gitu ya, tidak hanya di Sukabumi, sebenarnya kondisi ekosistem sungai atau perairan darat kayak gimana sih Mas? Kebetulan sebelum Kang Eja tadi yang nanya ke mamang-mamangnya itu, aku juga sempat nanya itu apaan Krias gitu kan. Soalnya begitu lewat itu sempat bau terasi. Nah iya benar. Dari mana bau terasi? Ikan itu. Nah itu ternyata pupuk yang dibikin oleh masyarakat di situ. Ternyata Kang Eja bertanya lebih jauh di situ, dan tadi disebutin juga bahwa ini untuk menjaga supaya air di sungainya itu tidak tercemar. Itu satu hal yang sangat amazing kata anak muda sekarang. Amazing banget lah, karena ini merupakan hal yang cukup langka di tengah
modernisasi untuk pertanian, di mana penggunaan pupuk kimia itu juga menjadi semacam suatu keharusan. Sementara zaman dulu nenek moyang kita tuh sebenarnya tidak pernah tergantung dengan yang namanya, atau tidak mengenal yang namanya pupuk buatan. Alam sudah menyediakan di situ semua. Nah, hanya saja karena tadi sempat dengan Kang Rio sempat ngobrol juga, ada revolusi hijau katanya. Produksi besar-besaran, ada proses monokultur di situ. Sehingga penggunaan pestisida, penggunaan pupuk ini jadi besar-besaran, dan akibatnya si tanahnya sendiri juga gersang jadinya, kekeringan kayak jadi kurus si tanahnya itu sendiri. Dan ditambah lagi impact lainnya adalah dia terbawa oleh air masuk ke sungai, dan sungai itu membawa kemana-mana, dan itu mempengaruhi keseluruhan, dan dampaknya sangat besar ke budidaya yang lainnya juga yang membutuhkan air sungai, itu juga akan punya dampak yang besar. Kalau misalnya dengan penggunaan pestisida, misalkan pestisida kimia, lalu masuk ke tempat di mana dia budidaya, maka otomatis ikan yang dibudidaya di situ jadi rentan. Karena kuncinya gini, budidaya apapun di air itu, hewan yang di air itu adalah water management, bukan si ikannya. Gimana caranya kita ngelola si ekosistemnya, airnya terutama sesuai dengan kebutuhannya. Sidat misalkan, ada beberapa jenis sidat yang agak sedikit madi atau berlumpur tapi tetap sehat. Ada juga sidat yang butuh yang cahayanya airnya jernih gitu, dan ada beberapa jenis ikan yang seperti itu. Nah, dengan kita mengelola air yang baik, sebenarnya kita nggak perlu obat-obatan juga nanti, karena dia sendiri tidak ngebawa penyakit. Tapi kalau air yang ngebawa penyakit, maka kita pasti akan butuh yang namanya obat, antibiotik dan lain sebagainya, kayak gitu. Ini sebelum jauh semakin lebih kompleks. Pancingannya mantep langsung masuk gitu. Nah, tapi mungkin sebelum lebih dalam lagi, tadi kalau kita ngomongin soal daerah aliran sungai gitu, atau ekosistem perairan ikan darat gitu ya, ini juga yang menjadi satu concern buat FAO Indonesia setidaknya gitu ya. Dan dari 2017 ada satu proyek besar, iFish, di mana Mas Kimpul juga berkecimpung di situ ya. Mungkin boleh deh Mas kenalin dulu iFish itu apa, proyek apa gitu. Oh ya, iFish. Saya pertama masuk juga nggak ngerti tuh iFish tuh, karena judulnya panjang banget. Saya adalah ikan ya, iFish. Itu juga Oke, bisa. gitu, bisa juga ya. Tapi iFish sebenarnya kependekan dari inland fisheries atau perikanan darat. Memang betul dari tahun 2017 kita kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berakhir tahun depan, dan kita Sedih dong. Enggak, justru kita harus Semangat. bukan Harus semangat. senang, Kita berarti. sudah alhamdulillah mampu menanamkan tonggak-tonggak untuk pengelolaan inland fisheries. Kita itu ada 5 lokasi, ada di Sukabumi, Cilacap, Kampar, Kapuas, Barito Selatan. Ada 3 spesies kunci yang kita approach. Di situ ada sidat untuk di Jawa, belida untuk Sumatera, dan arwana untuk di Kalimantan. Basis utamanya kenapa inland fisheries? Karena inland fisheries itu sudah lama sekali dilupakan pengelolaannya. Selama ini kita masih melihatnya laut banyak sekali approach di situ, kegiatan-kegiatan yang bertema laut, apapun berbau laut. Nah, inland fisheries itu neglected, terlupakan, terus data-data juga sangat sedikit. Padahal jumlah air di dunia itu kurang lebih 71%, 2%-nya itu air tawar. Di Indonesia 1:45 dibanding laut, karena kita negara kepulauan. Tapi dia mampu untuk memenuhi kebutuhan protein 1/4 dari jumlah nelayan yang ada di Indonesia. Padahal 1:45. Tapi dia mampu 1/4-nya. Kenapa? Faktor utamanya biasanya data, karena nggak ada data yang bisa mengkolek itu semua, karena
let's say di Teluk Sukabumi mungkin ada 3 pelabuhan di situ. Jadi landing portnya kita tahu di mana sih sebenarnya orang nangkap ikan, turunnya di mana kita tahu. Tapi sepanjang sungai itu ada landing port di mana mereka punya rumah, nangkap belakang di rumahnya mancing gitu ya. ha. Jadi mereka langsung ekstrak dari situ, selesai lah. Itu data. Yang kedua, policy juga belum banyak mendukung. Kita dari project kerjasama dengan KKP untuk menyusun yang namanya WPP, wilayah pengelolaan perikanan, WPP. Dibikin klaster-klaster areanya di situ supaya lebih mempermudah pengelolaan. Sama yang ketiga, supaya punya gambaran seperti apa sih mengelola inland fisheries itu, perlu semacam dam plot atau demo site. Nah, itu yang kita coba develop bersama-sama dengan KKP dan FAO. Dan salah satu lokasi yang kita di sini di Sukabumi, kita juga ada banyak kerjasama dengan nelayan lokal di sini. Oke. Kalau di inland fisheries kita menyebutnya juga nelayan ya. Tetap nelayan. Seperti yang ada di samping kita, Mr. Dede. Mr. Dede. Nah, Padahal udah sepuh, panggilnya Dede ya. Biar awet muda tadinya Pak bikin nama itu. doanya biar awet muda. Oh, amin. Kang Dede, ini kan tadi kita bicara soal beberapa hal yang mengenai IFIS gitu, dan Kang Dede juga tadi disebutkan gitu sebagai salah satu yang berkecimpung lah gitu ya sebagai komunitas gitu nelayan lokal gitu. Sebenarnya apa yang bikin Kang Dede dan teman-teman gitu tergerak gitu ya, memotivasi Kang Dede dan teman-teman untuk percaya dengan proyek ini dan ikutan gitu? Jadi begini ya, sebenarnya gitu ya. Sebelum ada IPIS proyek atau proyek IPIS itu ya, dulu kami itu memang pemancing ya, hanya memancing saja gitu, mancing ngambil gitu ya. Kita mancing dengan ramah lingkungan tapi ya. Tapi di sisi lain kita di sisi lain yang memancing juga ada yang penangkapan ikan secara ilegal gitu ya, atau yang meracun dan lain sebagainya gitu. Kita waktu itu tidak bisa bertindak ya, kita cuman ya yang meracun saya mancing gitu ya. Seperti itu kira-kira. Cuman setelah ada IPIS project gitu ya, setelah ada IPIS project terutama di Kabupaten Sukabumi ini gitu ya, kami Kabupaten Sukabumi jadi tertarik gitu ya, karena IPIS project memberikan kepada kami pengetahuan tentang pengelolaan perairan darat, island fisheries kayak gitu ya. Pertama pengetahuan tentang informasi jenis-jenis ikan perairan darat. Kemudian setelah itu kan ada sisi pedulinya gitu ya, bahwa yang kalau dulu kita menangkap ikan ya kan satu plastik lah gitu, kita bawa pulang, kita masak semuanya gitu ya. Setelah kita bergabung dengan IPIS itu ya, bahkan sudah terjadi sekarang gitu, kita jadi tahu bahwa kita di sisi lain kita harus peduli gitu ya, peduli bahwa untuk masa untuk sistem berkelanjutan itu Yang berkelanjutan. ya gitu ya, berkelanjutan kayak gitu ya. Jadi kami kalau sekarang pertama kalau memancing, kita mancing ikan ya 30% kita dirilis lagi gitu ya. Yang 7%-nya kita bawa pulang, kita konsumsi, kemudian nggak dikonsumsi semuanya itu bisa disimpan dulu di akuarium. Yang kalau yang mati kebanyakan kalau kita konsumsi yang matinya Pak. Misalkan kita dapat 10 ekor ikan nih. Ini yang 30% udah dilepas ya. Sudah lepas, tinggal sisa 7 lagi lah gitu ya. Kita bawa ke rumah, minta simpan di akuarium, di penampungan. Kita ada yang mati 2 ekor nih, yang dia pasaknya ini. Yang ini kita simpan buat dirilis, dikumpulkan untuk ketika ada kegiatan-kegiatan semacam peduli sungai gitu ya. Kayak tadi kita rilis. Karena kan dari IPIS Project itu telah memberikan kepada kami bahwa kita harus peduli. Kemudian IPIS Project juga memberikan pengetahuan tentang informasi perairan darat gitu. Cara mengelola ikan, lingkungan sungai gitu ya, seperti itu. Pencemaran lingkungan. Karena kita tertarik itu kan dari dulu kita tadi kan yang mana ketika yang berbicara yang misalnya yang illegal fishing kan ya, yang buang sampah apalagi limbah, illegal fishing. Kita kan waktu itu aja gitu, kita agak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Setelah adanya IPIS Project, karena IPIS Project juga mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan daerah ya atau Perda gitu, sampai setelah ada Perda
kemudian kita dibentuklah kita Pokmaswas gitu ya, kelompok masyarakat pengawas, pengawas sungai, polisinya sungai kita, yang langsung terjun ke sungai itu. Polisi. Pengawas sungai lah gitu. Jadi setelah ada perda, ada aturannya, ada payung hukumnya lah gitu. Kita bisa selesai, kita bukan punya wewenang sih, gimana ya bahasanya maksudnya. Punya tanggung jawab. Ini punya jawab ya. Kalau tanggung jawab juga sudah ada dulu, kita tanggung jawab gitu. Cuman kita gak keberanian kita sampai ya dalam hati aja gitu. Ketika ada payung hukum, udah dibentuk ya, ada badan hukumnya, kita jadi berani terutama mengawasi, mengingatkan kepada mereka-mereka yang melakukan illegal fishing di daerah aliran sungai gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, saya mau geser dikit nih ke kita. Kang, tambah dikit aja. Silakan. Gara-gara Kang Dede dan timnya ini juga dan didukung oleh dinas sama Kementerian Kelautan, kan salah dua yang jadi salah satu sekarang, salah dua dari aktivitas perusahaannya itu ada potas sama strum. Ya. Mereka melapor ke dinas konsultasi dengan pusat KKP. Ternyata sumbernya di mana? Sumbernya mereka dapat dari mungkin di sensor ya, marketplace. Ada dua. Mereka bersurat akhirnya ke pusat, dari pusat bersurat kedua marketplace itu, dan responnya tahu nggak? Yang si warna tit gitu. Ada 1724 link yang sudah di take down. Kalau yang berwarna satunya lagi itu 7.000 lebih yang sudah di take down. Berarti positif ya sebenarnya. Positif banget. Support dari swasta, support dari pemerintah pusat, daerah, triggernya dari keren. Dari komunitas. Keren. Nah, ini kan nggak banyak ya cerita yang sukses seperti ini ya, dari bawah bergerak gitu ya sampai memberikan perubahan gitu. Nah, saya mau geser dikit ke kita nih, dengan teman-teman yang sering bergotong royong gitu ya, terutama dari lingkup LTKL gitu. Salah satu yang pernah saya sempat didongengin oleh kita itu soal hill fisheries gitu ya. Nah, kita mungkin bisa cerita nih, tadi kan kita mungkin baru ngobrolnya aliran sungai ya, ini mungkin kalau hill fisheries dengan ekosistem yang lain gitu mungkin bisa diceritakan gitu. Iya, mungkin aku izin kasih konteks dulu kali ya. Izin diberikan. Soalnya kalau LTKL agak beda nih. Kita Lingkar Temu Kabupaten Lestari emang asosiasi pemerintah kabupaten yang memang dibentuk di 2017 oleh kabupaten-kabupaten yang memang waktu itu pengen tahu ada nggak sih cara-cara untuk cari uang sebenarnya, maksudnya sektor ekonomi yang non ekstraktif dan juga nggak perkebunan besar konvensional. Karena kalau dari sisi kabupaten LTKL mungkin lebih banyak isunya di terestrial ya, karena deforestasi dan banyak kerusakan dari penggunaan lahan, makanya banyak bencana kebakaran hutan di 2015 yang besar sekali, sampai akhirnya mereka pengen cari tahu nih kira-kira mungkin gak sih kita itu punya opsi ekonomi lain selain yang saat ini banyak sekali di lakukan, tapi ternyata secara dampak nggak terlalu bagus gitu buat lingkungannya. Nah, karena memang pertanyaannya seperti itu dan pemerintah kabupaten yang bikin asosiasi LTKL ini, jadi aku nih bagian dari sekretariat gitu, akhirnya mereka bilang kita nggak akan bisa pecahkan ini semua sendirian. Dan akhirnya tugasnya kami di sekretariat adalah menemukan mitra-mitra yang tepat untuk membantu mereka menjawab pertanyaan itu sebetulnya. Singkat cerita, salah satu kabupaten di Riau, Kabupaten Siak, salah satu kabupaten pendiri juga memang, dia salah satu yang titik apinya kan dulu paling gede gitu pada saat 2015, dan akhirnya yang dia pengen tahu apa sih sebetulnya yang bisa dilakukan supaya itu nggak terjadi lagi. Dan yang menarik adalah walaupun ini asosiasinya kabupaten, khususnya pemerintah ya anggotanya, tapi sebetulnya pada saat kita gerak di kabupaten, penggeraknya itu bukan hanya pemerintahnya saja. Kalau dinas tuh ada sekitar 15-an dinas lah yang memang rutin ngobrol, bikin perencanaan dan lain-lain. Salah satunya memang perikanan, tapi itu ceritanya belakangan gitu ya. Tadinya biasanya Bapeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal, pelayanan terpadu satu pintu dan lain-lain. Juga sebetulnya teman-teman masyarakat sipil, teman-teman pelaku usaha dan teman-teman muda. Nah, yang gelisah banget itu teman-teman mudanya. Kayaknya bisa deh gitu, kayaknya kita kalau ngebayang-bayangin tuh susah, tapi mungkin kalau dibikin langsung aja gitu, itu akan bisa lebih kebayang.
Nah, yang mereka bilang pengen lakukan adalah meneliti sebetulnya kebakaran hutannya sebetulnya kenapa sih, dan salah satu yang paling gampang terbakar itu ekosistem gambut. Nah, gambut itu kan sebetulnya banyak yang bentuknya body of water ya, jadi nyambungnya mungkin di situ gitu. Terutama di Siak itu salah satu tempat di mana ada mungkin satu-satunya ya kubah gambut yang bentuknya danau Zamrud gitu. Dan di situ memang banyak banget jenis spesies ikan, tapi mungkin yang lumayan spesial dari gambut ini, nomor satu kalau sampai kering kebakarannya parah banget gitu. Nomor dua, dia nggak bisa ditembus sama sensor apapun karena gelap sekali. Jadi cara menghitung dan melihat spesies yang ada di situ adalah salah satunya dengan modeling matematika. Sebetulnya kayak gitu. Nah, terus si teman-teman bilang, gimana ya caranya kita nemuin komoditas ramah gambut yang memang bisa jadi peluang nih untuk menjawab skenario ekonomi yang serius buat masyarakat. Akhirnya yang ketemu adalah sebetulnya gara-gara jalan ke desa ngobrol-ngobrol, dan itu nggak sengaja kayak lagi makan-makan, lagi malam-malam makan-makan gitu. Terus akhirnya ada satu yang bilang, ini istri saya baru ngelahirin, dan pada saat ngelahirin biar cepat sembuh harus makan rebusan ikan gabus supaya betul ya, sama ya. Jadi ini kebudayaan Melayu yang emang ternyata di Jawa Barat juga gitu, di Jakarta juga gitu, Betawi gitu. Ini ada cepat pulih lukanya. Iya, ada healing propertinya. Nah, karena kebetulan waktu itu kita jalan sama mitra yang emang fokusnya di bioteknologi, dia bilang kayaknya kita harus cek deh, ini jangan-jangan ada sesuatu gitu di isi ikan ini. Dan ternyata ikan gabusnya, dia bilang itu nangkepnya di sana tuh. Yang ditunjuk adalah si lahan gambutnya. Jadi berarti kan ada ikan di situ, ikannya emang rutin dimakan untuk menjadikan sesuatu khasiat penyembuh, harus digabungin kan jadi satu. Ini ada di sini sih sebenarnya barangnya. Jadi akhirnya akhirnya yang diekstrak sama teman-teman itu adalah albumin dari ikan gabus. Dan ini bukan produk pertama yang emang ekstrak albumin. Jadi sebenarnya kalau albumin doang sih nggak spesial banget, karena udah banyak yang punya produk albumin. Tapi yang spesial adalah nomor satu, teknologi yang digunakan untuk mengekstrak albumin dari ikan gabusnya itu inspirasinya dari rebusan. Karena masyarakat itu tumbuh dengan tahu rebus ikan itu akhirnya bisa dimakan dan akhirnya punya healing property, yang dibikin adalah low temperature distillation. Jadi modelnya distillation, dikukus terus didistil, jadi benar-benar airnya di betul terinspirasi dari rebusan gitu. Itu satu. Yang nomor dua adalah ini bisa jadi bahan untuk bikin gosip sebetulnya. Karena kalau bikin gosip, jadi gosipnya adalah kalau di gambutnya tetap basah, di gambutnya ada ikan. Kalau di gambutnya ada ikan, ikannya bisa dijual ke processing facility yang akhirnya bisa menjadikan itu ada pendapatan karena konkret gitu. Itu pertama ketemu 2020, selama 2 tahun teman-teman muda di Siak, nama perusahaannya Alam Siak Lestari. Hill Fisheries itu salah satu projectnya aja. Yeay. Jadi Hill itu singkatan Healthy Ecosystem Alternative Livelihood. Jadi Hill Fishery gitu, karena mereka bukan tukang jualan albumin sebenarnya, mereka pengennya jadi perusahaan yang memproduksi produk-produk ramah gambut gitu. Salah satunya si ikan ini. Kalau sampai dia bilang kan kalau sampai bisa menghasilkan, maka PT Alam Siak Lestari ini bakal memastikan pemegang sahamnya juga desa. Dan akhirnya PT itu seperti itu. Jadi 20% sahamnya emang dimiliki langsung sama BUMDes dari desa-desa di mana mereka mau jagain gambut, mereka mau memastikan bahwa ikannya juga secara stok baik begitu. Dan akhirnya bisa kerja bareng, akhirnya punya laboratorium, punya processing facility, dan akhirnya dapat investment. Sampai di 2022 kemarin mereka dapat izin untuk license nationwide distribution gitu. Itu sih ceritanya kalau dari sisi satu produk yang akhirnya kita melihat persepsi body of water yang adalah gambut gitu, dan si ikan gitu, betul-betul jadi sesuatu yang kalau dijual misalnya ikan gabus 1 kilo 45.000, 50.000 kalau di Siak gitu. Dan tapi ini 1 botol? Iya, kalau udah jadi albugo sebetulnya penjualannya bisa 125.000 sampai 135.000, tapi kan ini satu kapsul cuma dari berapa ikan gitu, jadi bisa sifatnya ekstra. Jadi kita sih ngelihatnya gimana caranya alternatif ekonomi ini benar-benar mesti kalau bisa puluhan kali lipat gitu valuasinya ketimbang kalau produk mentah gitu sih. Ini kan sebenarnya tadi ini pabriknya di mana? Di Siak, di Riau. Masih butuhkan gabus ya?
kalau ada dari Ini malah ekosistem di yang sini dia. sekitar, tapi nggak Terus apa-apa. sekalian, Iya. kita akan cerita hal yang sama. Gambut memang jadi salah satu masalah kalau kering. Karena kenapa dia dikeringkan? Supaya bisa ditanemin sama jenis komoditas yang lain. Makanya dibikin kanal-kanal itu untuk ngeluarin airnya. Nah di situ saat airnya keluar, dia terbakar dan dia kayak bara dalam sekam, hidup di dalam. Gede. Nah kita juga di Kalimantan, kota kita pakai kearifan lokal yang namanya BJ. BJ itu sistemnya sama, jadi ada sungai besar, lalu ada aliran pelacar namanya, baru di situ ada tanah yang digali oleh masyarakat. Saat banjir air, kan di Kalimantan sering banjir, air naik, dia berbenah kemana-mana, ikan bebas kemana-mana. Biasanya saat banjir, itu musim ikan kawin. Kawinlah mereka telurnya ditaruh di rumput, taruh di macam-macam di situ. Saat mulai susut kering, mereka kan cari tempat air yang terendah. Masuklah mereka ke BJ, ngumpul di situ. Dan mereka terperangkap di situ. Karena ada suplai air dari sungai besar menuju ke BJ, maka dia menjaga supaya si BJ tetap ada airnya. Sama seperti prinsipnya di situ. Untuk rewetting di area sekitarnya situ. Kalau emang ada suplai ikan, kita udah ekspansi juga sekarang salah satu pabriknya di Kalimantan Barat di Sintang. Jadi kalau emang mau kolaborasi bisa banget. Semuanya teman-teman muda soalnya yang ngerjain. Kita lagi mendorong supaya BUMDes juga untuk mengelola panen BJ, karena BJ itu sekali panen bersamaan, jumlahnya banyak, tahu sendiri kan, suplai meningkat, harga turun. Jadi tadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat gitu ya, kan ini di iFish punya iFish sama Hill Fisheries ternyata singkatan ya. Jago menyikat-nyikat. Tadi kalau misalnya kita belajar dari iFish, belajar dari teman-teman LTKL dengan Hill Fisheries-nya gitu ya. Ini kan udah ya bisa dikatakan mature gitu ya. Mungkin teman-teman pengen tahu juga gitu tantangan-tantangan ketika develop, terutama teman-teman di LTKL dan Hill Fisheries gitu. Bagaimana sih sebenarnya ini kan kompleks ya, karena banyak kabupaten, terus tadi juga ngobrolin soal gotong royong dengan pemuda, dan ini kan bukan sesuatu yang bisa dikerjakan dengan mudah gitu ya. Jadi sebelum ke Mas Kimpul pengen denger dong kira-kira ada cerita seru apa gitu, dan kalau misalnya ada tantangan kira-kira kalian ngadepinnya gimana? Sebenarnya kalau dari sisi tantangan mah ada aja ya. Jadi Pasti. maksudnya kalau dari sisi LTKL mungkin ya karena kita benar-benar harus nunjukin sih, karena kita kan bersaingnya sama narasi ekonomi yang sekarang udah gede banget gitu. Jadi kasarnya kalau kita nggak bisa membuktikan bareng-bareng sama teman-teman di sana betul-betul ada nih alternatif ekonomi yang real gitu, ya memang alternatif yang lain adalah nanam perkebunan besar konvensional atau diekstrak, jadi dipotong bener-bener gitu. Jadi dan itu kan berkejaran sama waktu ya. Kita nggak ada waktu untuk nunggu kayak oke, kita R&D dulu, harus sampai perfect dulu barangnya, baru kita keluarin, baru dan nanti nunggu lagi keburu dipotong gitu loh. Jadi keburu mungkin orang tergoda untuk dan mungkin karena kebutuhan juga sih, bukan karena jahat gitu, tapi karena memang kebutuhannya real rasional gitu. aja gitu ya. Betul. Artinya memang pada saat kita mau cobain ada barang baru, inovasi baru, mau nggak mau harus keroyokan gitu supaya cepet. Kayak Hill Fisheries itu dikerjakannya mungkin mitranya ada kali 12 atau 13 mitra gitu, makanya dalam 2 tahun bisa ketemu produk, bisa ketemu orang mudanya, bisa bikin perusahaannya bisa dapat investasi, bisa bikin lab, bisa bikin perizinan, bisa menang award gitu. Itu semua dilakukan pada saat pandemi juga plus gitu. Tapi kalau nggak dilakukan bareng-bareng sama mitra, dan salah satu mitra yang paling penting gitu di sini komitmennya justru kabupaten anggotanya sendiri, karena pemerintah itu bisa punya power buat fasilitasi kolaborasi sama banyak pihak, tapi juga bisa punya power untuk keluarin regulasi dan dokumen perencanaan sampai ke anggaran yang memang mendukung gitu apa yang ingin dilakukan oleh teman-teman di Tapak. Dan itu sekali lagi bukan punyanya sekretariat LTKL gitu, tapi punyanya teman-teman di Siak yang memang punya ide karena mereka sayang sama kabupatennya kan. Nah, gimana caranya membangkitkan rasa sayang itu sebetulnya
supaya semua orang berlomba-lomba untuk menggunakan kekuatannya biar mereka bisa kontribusi full. Karena aku nggak percaya bahwa gotong royong tuh antar organisasi sebenarnya. Gotong royong tuh antar manusia di dalam organisasinya. Dan sebetulnya yang harus ingat kenapa kita itu perlu bergotong royong dan kita harus cukup humble untuk merasa kita nggak tahu apa-apa sebenarnya. Orang lain yang lebih tahu gitu. Ya adalah orangnya harus kepantik duluan nih rasa sayangnya. Nah, memantik rasa sayang ini kan caranya macam-macam ya, dan nggak gampang gitu. Kita kayaknya itu nggak terjadi di ruangan-ruangan meeting formal sih gitu, tapi mungkin lagi ngobrol-ngobrol kayak gini gitu ya. lebih ke ngopi, gimana cara kita bikin festival waktu itu untuk ngumpulin semua orang gitu. Tapi esensinya itu sih, karena berhubungan dengan individu sama orang gitu, jadi gimana caranya memanusiakan manusianya supaya semuanya juga ingat kita tuh deket banget koneksinya sama alam, dan kita deket banget koneksinya sama satu sama lain, sehingga kalau kita saling menyayangi, maka ya kita akan menggunakan kekuatan kita apapun itu gitu untuk bareng-bareng berkontribusi. Jadi sadarnya itu tuh yang butuh proses gitu. Nah, sadar itu sebenarnya kan itu ya dari kolektif, sebelum ke kolektif kan itu individual gitu ya, dan perlu memantik gitu, dan gak cuma satu letupan kan, pasti beberapa gitu. Dan ini juga mungkin terjadi di IVIS ya, meskipun ini kan proyek lama ya, dari 2017 gitu, di 3 daerah dengan pendekatan yang mungkin beda-beda gitu ya, fokusnya beda-beda. Mungkin Mas Kimpul bisa ceritain deh Ya, tantangannya sih gimana menjalani proyek ini gitu. dari aspek kebijakan misalnya, belum ada banyak kebijakan di situ yang mendukung untuk inland fishery. Itu udah satu challenge tersendiri. Tapi ada satu proses pembelajaran yang baik di sini, yaitu pelibatan semua pihak. Kalau tadi dibilang ada dinas ini dan segala macam, kita itu punya di 5 kabupaten itu punya Pokja, dan alhamdulillahnya semuanya itu bekerja dengan baik sesuai tupoksinya masing-masing. Karena kalau kita bicara inland fishery tidak bisa sendirian. Airnya yang ngelola itu PUPR untuk bangunannya, ikannya itu KKP. Kalau masuk ke area jaluran pertanian ya punyanya Kementan. Kalau di catchment areanya kayak daerah sini Halimun punyanya KLHK. Kalau dijadikan transportasi seperti Kalimantan punya hampir banyak sekali kementerian di situ. Pun juga di daerah itu kita melibatkan banyak dinas, sehingga kita bikin Pokja di situ. Dan Pokjanya alhamdulillah bisa melihat dari perspektif yang sama, berdasarkan perspektifnya masing-masing terhadap satu objek yang sama, sehingga mereka bisa bergeraknya dari masing-masing. Salah satu contoh misalnya di Kabupaten Sukabumi, awalnya tidak terlalu banyak yang keluar bahwa di Sukabumi itu ada sidat, atau sidat itu penting. Banyak yang nggak tahu bahwa sidat itu kan andromus, dia kawinnya di tengah laut, lalu besarnya di hulu sungai, which is itu jauh banget gitu. Dan banyak yang tidak aware itu, bahkan banyak yang tidak aware bahwa harganya itu sangat mahal, itu dicari orang Jepang. Tapi begitu itu dibuka, saling mengetahui bahwa ini ternyata penting, punya problem yang sama, akhirnya bergeraklah bersama-sama di situ. Adanya Perda itu salah satu bukti bahwa mereka hand in hand semuanya itu mencoba menggarap berdasarkan perspektifnya masing-masing. Bahkan sekarang sudah ada aturannya di Perda itu, setiap sungai di Kabupaten Sukabumi harus dibangun yang namanya Fishway, supaya tidak mengganggu jalurnya si sidat itu untuk mudik. Itu Bukan untuk bertransportasi. Betul. Itu baru dari satu aspek. Nah, yang kedua dari sisi kita untuk ngedevelop Demplot atau demo site itu kita agak sedikit kesulitan untuk mencari pakar-pakar yang bergerak di bidang inland fisheries. Karena semuanya banyak yang pakarnya marine fisheries. Nah itu karena memang masih sedikit jumlah, betul. Itu tapi beruntungnya kita bekerja sama dengan KKP, dan kebetulan sekali waktu itu sebelum ada perubahan nomenklatur,
KKP-nya itu BRSDM, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia. Jadi ada aspek risetnya di situ. Jadi kita lumayan banyak dapat support riset dari KKP. Lalu yang ketiga terkait pendataan, minimnya data dan kesulitan untuk kita mencari data. Karena itu tadi landing portnya bisa di mana-mana, di rumah masing-masing juga bisa. Selesai mancing langsung pulang, selesai, langsung turun atau mancing di belakang rumah juga bisa. Nah, ini kita dengan Kang Dede, kita memanfaatkan komunitas pemancing di Kabupaten Sukabumi dan mereka punya kesadaran untuk pentingnya data, sehingga saat ini data terkait pemanfaatan inland fisheries, kalau kami boleh bilang di Sukabumi yang terbaik saat ini. Mungkin bisa ditanya Kang Dede gimana sih ngedata dan lain sebagainya, gimana sharing data dan lain sebagainya itu, Kang. Kang Dede langsung aja, Kang. Ya. Jadi begini ya, dengan adanya pendataan yang difasilitasi oleh Dinas Perikanan dan IPIS Project itu ya. Pertama kita jadi tahu gitu Pak ya, apa namanya jenis ikan ini, ada kan di format pendataan itu ada nama ilmiahnya gitu ya. Ini ikan wader, nama ilmiahnya apa? Ini ikan lubang, kalau di sini nyebutnya lubang. Nama ilmiahnya anguilla atau apa gitu ya. Ada seperti itu. Jadi kami semakin semangat gitu ya, karena ya secara tidak langsung dari pendataan ini menambah wawasan buat kami para pemancing gitu. Dari pendataan tersebut gitu ya. Ya mungkin itu saja kalau dari segi pendataan gitu ya. Ada nama ininya, Mas Kimpul, nama programnya untuk yang pendataan ini gitu? Oh, ininya. Kita nggak pakai aplikasi itu. Oh, oke. Masing-masing kabupaten itu jadi gini, kita tidak membuat satu pakem keseluruhan harus sama seperti ini, enggak. Karena begitu kita misalkan bikin yang paling ideal, saat proyek ini selesai bubar Pak. Tapi kita mencoba menyesuaikan satu dari anggaran masing-masing pemerintah daerah. Ada nggak kira-kira anggarannya? Seberapa besar? Lalu bagaimana mengefisienkan anggaran itu? Jadi lebih banyak bersama si pemerintah daerahnya kita bekerja. Melibatkan melibatkan penyuluh yang ada di kabupaten juga, sama masyarakat. Jadi nggak kita bikin bawa orang yang khusus bikin riset tersendiri, nggak. Jadi memunculkan bahwa pentingnya data itu justru dari mereka sendiri. Ini loh, begitu ada data kita bisa cerita banyak di sini. Kayak contoh, ada berapa persen sih ikan yang ditangkap di Kabupaten Sukabumi itu dikonsumsi? Berapa persen kira-kira, Kang? Yang di inland? Wah, hampir 100% Pak. Semuanya untuk dikonsumsi. Artinya ikan dari perikanan darat di Kabupaten Sukabumi itu punya potensi yang sangat besar untuk meningkatkan konsumsi protein dari masyarakat, dari semua level. Tapi kalau kita coba cari di pasar, apa yang ada di situ? Banyakkan ikan laut. Coba kita cari benter, mungkin nggak ada. Atau ikan-ikan yang lainnya biasa ditangkap itu nggak ada. Dan ini sangat membantu untuk masyarakat-masyarakat, terutama yang agak pelosok kayak gini. Kita agak kesulitan karena dari sini akses ke laut kan cukup jauh. Nah ini perikanan darat lah yang punya peran untuk memenuhi kebutuhan protein di Kabupaten Sukabumi, terutama bagian atas. Ya sesuai tagline kita, water is life, water is food. Nah aku mau geser dulu nih ke Kang Dede gitu ya. Jadi kan ini sudah ada rasa sayang gitu ya. Tadi kan dalam bentuk iFish, dalam bentuk hill fisheries gitu ya. Sebenarnya kehidupan masyarakat dengan kecintaan banyak orang gitu terhadap nelayan lokal, komunitas lokal, orang-orang yang tinggal di aliran sungai gitu ya, seperti Kang Dede gitu. Sebenarnya apa sih yang Kang Dede paling rasakan perubahannya gitu dengan rasa cinta ini, yang dalam bentuk tadi ya, ada iFish, ada hill fisheries gitu. Apa yang paling merubah hidup Kang Dede dan keluarga juga kawan-kawan di Sukabumi? Sebenarnya tadi juga sudah saya singgung-singgungkan kan ya. Kalau dari bidang yang saya dapatkan itu pengetahuan jelas gitu ya.
Kemudian kan di sisi lain tadi Kang Pak Kimpul bilang yang punya nilai ekonomi tinggi itu sidat ya. Sebenarnya di samping ikan sidat itu ada juga ikan tor yang soro itu ya. Ikan dewa itu juga sama, nilai ekonominya harganya juga lumayan itu ya. Itu kalau 1 juta lebih ya, bisa sampai seperti itu ya. Cuman setelah saya bekerja sama ya Pak Kimpul mungkin kita ya dengan FAO berkolaborasi dengan iFish Project ini ya, kita jadi tahu ya, kalau dulu kayak tadi sudah saya bilang, kita dapat soro nih sekian puluh kilo ya, besar, bahkan besarnya ikan tor atau maser itu, soro itu ya bisa sampai puluhan kilo bahkan gitu ya. Setelah kita berkolaborasi dengan iFish Project, kita jadi sadar gitu ya, bikin kita terutama para nelayan yang berkolaborasi, semua komunitas yang ada di Kaumi berkolaborasi dengan iFish Project, kita jadi sadar karena di sini ada aturan kan, contoh sidat di bawah, di atas 5 kilo tidak boleh diambil, tidak boleh ditangkap. Kalau kita dapat mancing pun kita lepas lagi gitu. Begitu juga ikan soro itu paling gede itu 2 kilo 3 kilo ya, di atas itu tidak boleh sepertinya gitu ya, karena dia dalam tubuhnya itu ada telurnya gitu ya. Itu ya, jadi sebenarnya banyak diuntungkan ya dengan berkolaborasi dengan iFish Project ini, saya start gitu. Itu mungkin. Oke. Dan kebetulan tadi yang disebut ikan sidat 4 kilonya kita makan tadi siang ya. Iya, betul. Ini lebih gede daripada tangan saya, tadi saya udah ukur. Nah, jadi sebenarnya tadi udah banyak dampak positif yang dirasakan gitu ya. Nah, Kang Dede boleh mungkin share nih, kalau misalnya siaran ini disaksikan oleh banyak orang gitu ya, harapan dari Kang Dede secara pribadi atau mewakili teman-teman, keluarga gitu ya, untuk masyarakat yang, ini Kang Dede masyarakat yang tinggal di aliran sungai ini ya, ini buat teman-teman yang hidup di kota, tidak hidup dekat sungai gitu ya, ada pesan-pesan dari Kang Dede nih? Ya, pesan-pesannya sih banyak sebenarnya gitu ya. Di antaranya ya masalah limbah itu Pak, limbah gitu ya, terutama buat industri-industri yang membuang limbah ke sungai. Kemudian yang paling terlihat dan paling dampaknya sangat terlihat itu sampah gitu ya. Masalah sampah dari perkotaan ini laju dibuang ke sungai-sungai kecil yang ada di perkotaan, anak-anak sungai, dan dia kan hanyutnya ke sungai-sungai yang besar. Dan itu juga sebuah masalah lah gitu ya. Pesan-pesannya mungkin kepada masyarakat semuanya agar kita sadar akan sampah, akan limbah, peduli terhadap ekosistem dan lingkungan sungai gitu ya. Karena seperti tema kita kan water is Life, water is is food, water is life, water is food gitu. Air adalah sumber kehidupan, air adalah sumber makanan gitu ya. Alam menyediakan semuanya untuk kita kalau kita bisa menjaga alam gitu. Dengar teman-teman. Nah, kita geser ke Gita. Gita mungkin any last words untuk mungkin bisa share ke depannya. Tadi udah cerita soal hill fisheries, terus udah gitu perkembangannya, which is inspiring banget gitu ya. Ini ke depannya hill fisheries akan seperti apa, dan mungkin teman-teman ada yang mau berkolaborasi gitu. Kalau dari kita mungkin ya sebenarnya mudah-mudahan Alam Siak Lestari ini sebagai perusahaan memang berkembang dengan banyak komoditas yang membantu supaya menjaga kualitas tanah, menjaga kualitas air, menjaga kualitas udara juga supaya tetap baik nih di kabupaten. Tapi harapannya ini juga jadi semacam bukti nyata gitu bahwa model bisnis yang seperti ini tuh bisa. Dan mudah-mudahan tanpa harus, mungkin kan kita adanya cuma di 9 kabupaten ya, kabupaten anggota kita, tapi kan kabupaten kota di Indonesia tuh 500 lebih gitu. Mudah-mudahan ini jadi bikin kepercayaan diri banyak teman-teman di luar sana yang emang pengen gitu buat bikin inovasi yang membuktikan Indonesia tuh sebetulnya bisa kok menjaga keanekaragaman hayati kita, menjaga alam kita dengan bijak, tapi betul-betul juga punya pilihan karir dan kayak ada cuannya juga gitu di situ. Itu sih harapannya, gimana caranya pesannya bisa nyebar dan pada akhirnya semangatnya juga bisa nyebar secara mungkin imajinatif tapi juga pragmatis gitu, karena memang harus real menjawab permasalahan yang ada sekarang. Kalau ditanya dari sisi tadi gitu ya yang disampaikan, kita mesti menjaga dari perspektif kualitas sungai dari sisi sampah. Mungkin aku juga pengen menghimbau untuk kita sebenarnya sebetulnya tuh
pilih jenis usaha yang tidak menimbulkan dampak negatif kepada alam, terutama bagaimana kita bisa tetap jagain ekosistem penting seperti hutan, gambut, dan teman-teman ekosistem penting lainnya, termasuk daerah aliran sungai. Karena hanya dengan memilih produk yang bertanggung jawab itu, kita bisa kasih sinyal market yang kuat gitu. Kalau konsumen Indonesia, pembeli Indonesia, investor Indonesia maunya tuh yang seperti itu. Jadi masa depannya Indonesia bisa diarahkan ke sumber-sumber usaha yang memang lebih ramah lingkungan dan lebih ramah sosial, yang tidak rakus lahan, yang bernilai tambah tinggi dan benar-benar memberikan penghidupan yang layak buat semua gitu. Gitu sih kalau dari aku. Keren. Jadi pasar bisa kita bentuk pasar bisa yang kita baik. Bentuk benar pasar yang baik. Siap. Thank you Gita. Mas Kimpul, last words, bisa provokasi teman-teman yang mendengar gitu ya. Dengan yang sudah dicapai IFIS dan apa yang IFIS harapkan ke depannya. Iya, terima kasih Kang Eja. Kalau terkait dengan Project IFIS dan Inland Fisheries, kita sudah banyak menanamkan tonggak-tonggak yang baik untuk pengembangan inland fisheries atau perairan darat di masa depan. Dan kami berharap tidak hanya selesai sampai di sini, pemerintah baik di nasional maupun di daerah juga melanjutkan hal-hal yang baik yang sudah kita coba mulai di situ, dan kami sangat mengapresiasi baik pemerintah daerah maupun yang di pusat atas kerjasama dan supportnya selama ini. Yang paling penting untuk keberlanjutan hidup kita ke depan harus dimulai dari kita sendiri. Nggak usah kita melihat apa yang dilakukan orang, kita mulai dari hal yang kecil dari kita sendiri. Tadi disampaikan sama Kang Dede, seorang pemancing yang dari Sukabumi, daerah mana jauh Kang? Cicurug, menyampaikan bahwa air adalah sumber kehidupan, air adalah sumber makanan. Mewakili ikan-ikan yang ada di sungai, di danau, kami minta tolong kepada seluruh umat manusia untuk memberikan kami air yang layak untuk kami. Karena water is life, water is food. Maka kami ikhlas untuk menghadiahkan diri kami untuk jadi food bagi manusia. Terima kasih. Keren. Itu tadi mewakili suara ikan ya. Partai Koalisi Ikan. Gimana Kang Dede? Ada yang ketinggal tadi ya. Tadi yang saya harapkan kan masyarakat sadar akan limbah dan sampah ya. Dan yang terakhir, kami kami kan pemancing gitu ya. Terutama kami yang pemancing, masyarakat juga sadar akan illegal fishing ya, yang menangkap ikan secara tidak ramah lingkungan, termasuk portas, racun, bom ikan, strum dan lain sebagainya itu. Semoga masyarakat dengan adanya IPIS Project ini juga alhamdulillah gitu ya. Setelah ada IPIS Project ini, ada peraturan daerah, ada payung hukum, kita bisa mengawasi masyarakat juga, walaupun mereka karena takut gitu ya, karena takut akan hukum gitu ya, mereka jadi jarang ya, alhamdulillah gitu ya. Itu aja mungkin. Yeay. Thank you, itu tadi pesan dari Kang Dede gitu ya, yang juga mewakili teman-teman yang komunitas gitu yang sangat bergantung pada daerah aliran sungai yang sebenarnya itu saling terhubung ya, dan menjadi tanggung jawab kita sama-sama untuk menjaganya. Hatur nuwun, Mas Kimpul, Teh Gita, Kang Dede, saya Reza, pamit, bye-bye.